Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Mujaheni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, kelas A2 di LC. Dengan NIM 2005523027. Saya ingin menjelaskan materi tentang langkah-langkah audit manajemen. Tujuan dari presentasi ini untuk agar lebih mengerti dan memahami isi dari materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ingin menjelaskan tentang latar belakang audit pemasaran. Audit pemasaran adalah suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, baik dari segi tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya audit keuangan, audit pemasaran dilaksanakan secara berkala sebagai pengganti ketika mekanisme pengendalian tampak keluar dari sistem pengendalian. Audit pemasaran bukan suatu proses pengendalian yang akan hanya selama terjadi krisis. Akan tetapi dalam bisnis yang kami hambatan mungkin digunakan untuk mengisolasi permasalahan dan mencarikan solusinya. Selanjutnya, tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari audit ini, hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Di dalam audit pemasaran, terdapat dua tipe audit pemasaran, yaitu yang pertama, audit fungsional atau vertikal, merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang kedua, audit menyeluruh horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Yang E, ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain: yang pertama, ada tujuan dan kegiatan yang diaudit. Yang kedua, ada pendekatan audit. Yang ketiga, ada aktivitas tujuan audit. Karakteristik kriteria yang baik adalah realistis dan dapat dipercaya. Lalu ada bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Selanjutnya ada mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Ada dirumuskan secara jelas dan tidak berarti ganda yang dapat menimbulkan makna yang berbeda. Dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memperhatikan adanya rentang waktu antar suatu kejadian. Yang kelima, yang F, ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut. Yang pertama, ada daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan, yang akan dijadikan tujuan audit pada audit selanjutnya. Yang kedua,
alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang terakhir, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada auditor selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Arti penting pelaksanaan audit pemasaran bagi suatu perusahaan akan semakin dirasakan oleh suatu perusahaan ketika memahami sejumlah manfaat yang akan dipetik dengan melaksanakannya dengan baik. Bagaimana upaya-upaya pemasaran perusahaan dikelola dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan? Apakah rencana tersebut telah mencerminkan upaya pemasaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemasaran? Apakah kinerja pemasaran perusahaan sesuai dengan yang direncanakan? Dan berbagai pertanyaan lain berkembang dalam menilai kinerja pemasaran dan dukungannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, audit pemasaran adalah merupakan aktivitas vital yang sangat menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Karena di dalam iklim bisnis pasar yang semakin kompetitif dan penuh turbulence, harus disadari bahwa keberhasilan di masa depan akan sangat ditentukan oleh kesuksesan pelaksanaan audit pemasaran. Tahapan yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain: yang pertama, ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapat pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini, termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Yang pertama, ada informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Yang selanjutnya, yang pertama ada pengertian audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang, masalah, dan peluang.
Audit memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan kerja pemasaran. Menurut Schutzman, audit pemasaran adalah suatu penelaahan yang sistematis, teoretikal, dan tidak memihak dari operasi pemasaran total. Menurut Kotler, audit pemasaran adalah suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, dan independen, dan periodik dari suatu perusahaan unit, usaha, lingkungan pemasaran, strategi, dan aktivitas dengan maksud untuk menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencana untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit pemasaran adalah suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, baik itu dari segi tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi rencana tindakan yang meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dan meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya audit keuangan, audit pemasaran dilaksanakan secara berkala sebagai pengganti ketika mekanisme pengendalian tampak keluar dari sistem pengendalian. Audit pemasaran bukan suatu proses pengendalian yang digunakan hanya selama terjadi krisis. Akan tetapi dalam bisnis yang mengalami hambatan, mungkin digunakan untuk mengisolasi permasalahan dan mencarikan solusinya. Yang kedua, ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen termasuk diantaranya: yang pertama, ada terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, ada tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, ada sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang terakhir, ada membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat apakah yang pertama, sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit, dan ada waktu pelaksanaan tersedia cukup untuk audit. Hal berikut yang mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, ada tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, ada tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, ada kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, ada pengendalian yang lemah. Yang kelima, ada perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang terakhir, keenam, ada perubahan lingkungan objek audit. Selanjutnya, ada pun tujuan dan manfaat audit pemasaran. Dari tujuan audit pemasaran yaitu ada untuk mendeteksi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Adapun manfaat audit pemasaran, yang pertama ada analisis mengenai lingkungan eksternal dan situasi internal. Yang kedua, ada penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas sekarang. Yang
Yang terakhir ada identifikasi penting karena ketika dan ancaman masa yang akan datang. Dalam suatu perusahaan, seperti penjualan menurun, margin yang menurun, kehilangan pangsa pasar, kepastian produksi yang kurang dimanfaatkan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe audit pemasaran. Ada dua tipe audit pemasaran. Yang pertama, audit fungsional, merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Kedua adalah audit menyeluruh, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam pelaksanaannya, audit pemasaran kebanyakan merupakan campuran dari kedua tipe audit di atas. Pertama-tama, manajemen menginginkan analisis menyeluruh terhadap fungsi pemasarannya untuk mengetahui adanya indikasi berbagai permasalahan dan kemudian memilih salah satu beberapa permasalahan untuk diuji secara lebih rinci. Biaya dari audit menyeluruh yang cukup besar sering menjadi kendala pelaksanaan audit. Jadi, dalam penentuan tipe audit yang digunakan tergantung dari perusahaan itu sendiri akan seberapa penting audit pemasaran dibutuhkan oleh perusahaan dan seberapa besar pula dana yang sanggup dikeluarkan perusahaan tersebut untuk melakukan audit pemasaran. Karena untuk melakukan audit menyeluruh diperlukan dana yang cukup besar. Tahapan yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut. Apa manfaat bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat lebih optimal mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang B, ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup dan tujuan audit pemasaran. Menurut buku IBK Bayangkara, audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan, makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua ada audit strategi pemasaran.
Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga, ada organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat, ada audit sistem pemasaran. Audit sistem pemasaran ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Yang terakhir, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen baruan pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga, penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, D, ada tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu ada audit pendahuluan, ada review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, audit lanjutan, dan pelaporan. Slide selanjutnya ada proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola upaya-upaya pemasaran. Yang pertama, menentukan konsumen sasaran. A. Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Dalam hal ini, perusahaan sebaiknya mempelajari geografi, demografi, perilaku, dan karakteristik-karakteristik lain dari setiap segmen pasar untuk mengetahui daya tariknya sebagai sebuah peluang. Yang B, penetapan pasar sasaran merupakan proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu sebagai peluang pasar. Yang terakhir, penentuan posisi pasar mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, berbeda dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingannya di dalam pikiran konsumen sasaran. Tahapan yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien.
Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut. Apa manfaat bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat lebih optimal mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang B, ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan. Selanjutnya, mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi 4P, yaitu yang pertama ada produk atau produk, mencerminkan kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran seperti kualitas, fitur, daya tahan desain, kesesuaian, dan berbagai atribut lainnya. Yang kedua ada price, harga, mencerminkan pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan suatu produk. Yang ketiga ada place, tempat, berkaitan dengan usaha perusahaan, menjadikan produk selalu siap tersedia untuk konsumen dalam jumlah dan waktu yang tepat. Yang terakhir ada promotion atau promosi, mencerminkan berbagai aktivitas untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keunggulan produk kepada konsumennya. Selanjutnya ada mengelola upaya pemasaran. Pengelolaan upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu analisis pemasaran, perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, dan pengendalian pemasaran. Hasil analisis pemasaran memberikan gambaran berbagai peluang, ancaman, dan kekuatan perusahaan, termasuk berbagai kelemahan yang bisa menjadi hambatan untuk bermain di pasar menghadapi pesaing. Berdasarkan informasi ini, kemudian perusahaan menyusun suatu rencana pemasaran. Rencana pemasaran menentukan terlebih dahulu berbagai program atau aktivitas pemasaran yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan strateginya. Implementasi pemasaran menjadi suatu rencana dalam berbagai program atau aktivitas yang secara efektif menerapkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Bagian terakhir dari rangkaian upaya pemasaran adalah pengendalian pemasaran, yang merupakan proses pengukuran dan evaluasi hasil pengendalian pemasaran dan rencana pemasaran serta pengambilan tindakan-tindakan korektif
untuk memastikan bahwa tujuan pemasaran akan tercapai. Selanjutnya yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti-bukti yang sudah tidak relevan dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisien operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab negatif, memungkinkan juga auditor menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan kebalikan penyebab negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi antara kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Selanjutnya, yang keempat, ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Dievaluasi dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna pengguna laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah: yang pertama, pertimbangan harus ditekan pada situasi dan kondisi pada saat program. Yang selanjutnya ada program kerja audit. Program kerja audit ini memberikan landasan yang sistematis dalam audit sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai rencana. Program kerja audit memuat beberapa pertanyaan penting untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Tahapan yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat lebih optimal mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang B, ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diikuti
dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan. Selanjutnya ada audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran yang dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam baruan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi 1. Kebijakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 3. Tingkatan produk meliputi: yang pertama ada produk inti atau core product. Adalah produk inti menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. Misalnya, ketika mahasiswa membeli buku, bukan sekedar membeli materi kuliah atau literatur, tetapi lebih daripada itu mereka membeli ilmu pengetahuan yang dijanjikan oleh buku tersebut. Yang kedua ada produk aktual atau actual product. Ini meliputi komponen model, tampilan, nama, merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk ini. Yang terakhir ada produk tambahan atau augments product. Meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk inti dan produk aktual. Yang kedua ada kebijakan harga. Harga adalah uang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau manfaat suatu barang atau jasa. Faktor utama yang mempengaruhi strategi harga yang ditetapkan perusahaan, yaitu faktor internal yang terdiri atas tujuan pemasaran dan strategi bauran pemasaran, menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan saluran distribusi ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Yang ketiga ada biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga. Yang terakhir, pertimbangan organisasional menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Yang ada faktor lain atau eksternal meliputi 1. Sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, ada persaingan. Harga dan penawaran yang dilakukan perusahaan
harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat lebih kepada penggunanya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Lainnya beberapa faktor ini lingkungan sangat berpengaruh pada penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya ada yang F, pendekatan penetapan harga umum. Beberapa pendekatan dalam menetapkan harga yang umum digunakan perusahaan lain, yaitu yang pertama ada penetapan harga biaya plus, merupakan penetapan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap biaya produk. Yang kedua, penetapan harga impas atau pulang pokok break even, yaitu penetapan harga untuk mencapai titik impas atau pulang pokok atas biaya produksi dan memasarkan produk atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Yang tiga, ada penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, yaitu penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Yang keempat, ada penetapan harga tender, yaitu menetapkan harga berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri. Yang ketiga yaitu ada kebijakan saluran distribusi. Perusahaan memiliki tujuan dan strategi distribusi yang dinyatakan secara tegas dan dapat disosialisasikan secara memadai dan dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Penggunaan perantara dalam pemasaran atau saluran distribusi sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisiensi dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Ada keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang penting mengenai: satu, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Yang ketiga, ada identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Yang terakhir, ada evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan periklanan, promosi dan publikasi. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi tersebut, yaitu sebagai berikut. A. Pengiklanan mencakup semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. B. Pemasaran langsung, penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang C. Promosi penjualan, merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau jasa. Yang D. Ada hubungan masyarakat dan publisitas, berbagai program yang dirancang untuk
mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang E, ada penjualan personal, merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahapan-tahapan penting berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, mengalokasikan total anggaran promosi. Yang keenam, memutuskan bauran promosi. Ketujuh, mengukur hasil promosi. Yang delapan, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Jadi kesimpulan adalah audit pemasaran itu pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan presentasi kerja pemasaran. Yang kedua, ada tujuan audit pemasaran itu untuk mendeteksi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan, merencanakan perbaikan yang diperlukan, mengeliminasi ancaman tersebut, serta manfaat audit pemasaran ada analisis mengenai lingkungan eksternal dan situasi internal, penilaian kerja masa lalu dan aktivitas sekarang, identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang. Yang ketiga, ada proses manajemen pemasaran, merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola upaya-upaya pemasaran, yaitu menentukan konsumen sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, mengelola upaya pemasaran. Audit pemasaran itu suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran baik dari segi tujuan, strategis, dan aktivitas perusahaan atau unit. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya audit keuangan, audit pemasaran dilaksanakan secara berkala sebagai pengganti ketika mekanisme pengendalian tampak keluar dari sistem pengendalian. Audit pemasaran bukan suatu proses pengendalian yang digunakan hanya selama terjadi krisis, akan tetapi dalam bisnis yang mengalami hambatan mungkin digunakan untuk mengisolasi permasalahan dan mencarikan solusinya. Arti penting dari pelaksanaan audit pemasaran bagi suatu perusahaan akan semakin dirasakan oleh suatu perusahaan ketika mereka memahami sejumlah manfaat yang akan dipetik dengan melaksanakannya dengan baik. Bagaimana upaya-upaya pemasaran perusahaan dikelola dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan? Apakah strategi dan rencana pemasaran yang disusun sudah terimplementasikan secara memadai? Apakah rencana tersebut telah mencerminkan upaya pemasaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemasaran? Apakah kinerja pemasaran perusahaan sesuai dengan yang direncanakan? Dan berbagai pertanyaan lain yang berkembang dalam menilai kerja pemasaran dan dukungannya dalam mencapai perusahaan.
Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.